Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa mawalah Allah wa a'adu Hadat al-muhtaramin, asatidatina al-kiram, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ngaji di Fathur Rabbani. Sekarang saya ngaji di kitab yang sudah ditahqiq oleh Profesor Dr. Sayyid Asy-Syarif Muhammad Fadil Al-Jilani. Bedanya kalau di kitab yang di Tasheh yang kemarin itu Fathur Rabbani satu jilid. Ya. Tapi kalau yang sudah ditahqiq oleh Syekh Fadil ini dua jilid. Dan setelah saya baca memang itu sangat membantu kita, ya. Karena Syekh Fadil sudah membuatkan catatan-catatan kaki yang di setiap halamannya itu hampir separuh. Jadi catatan kaki itu baik berisi penjelasan dari kalimah yang rumit maupun hadis-hadis maupun ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan yang Syekh Abdul Qadir sampaikan. Sangat membantu, termasuk pada kata yang bisa salah baca, itu oleh Syekh Fadil sudah disyakal. Sehingga mempermudah orang untuk memahami secara benar dari apa yang ditahqiq oleh Syekh Fadil. Maka memang kitab ini menjadi jauh lebih sempurna, ya, dari kitab Fathur Rabbani manapun. Ya. Saya waktu kepanggil Syekh Fadil dengan Pak Riko semuanya di rumah Bapak Sutanto, waktu itu ketika menyampaikan bahwa kita ngaji Fathur Rabbani, beliau nanya yang berapa jilid. Saya bilang satu jilid, jangan yang itu. Ngajinya yang dua jilid. Yang dua jilid maksudnya yang ini. Ya. Nah, kita ternyata sudah menghabiskan satu jilid. Begitu saya cek, kita baru ini masuk ke awal jilid kedua. Ya, alhamdulillah. Meskipun ngajinya kayaknya sedikit-sedikit, tapi nyatanya ya selesai juga satu jilid, ya. Kita lanjutkan ngaji di kitab Kanjeng Syekh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semuanya, menjadi ilmu yang manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan hadrati Sultan al-Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' masyayikhina musalsalin khususan Syaulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terakhir kita itu sampai pada penjelasan setelah kita mampu menghinakan nafsu dengan mujahadah, ya, kemudian meninggalkan kecintaan pada dunia dengan berganti mencintai akhirat, sehingga nantinya akhirat pun ditinggal di batin untuk semata-mata fokus ke hadirat Allah. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir menyuruh agar kita terbang ke hadirat Allah. Tir ilal haqqi azza wa jalla bi janahil kitab was sunnah. Terbanglah batinmu ke hadirat Allah dengan sayap Al-Quran dan hadis. Udkhul alaihi wa yadaka fi yadin nabi. Dan masuklah kamu ke hadirat Allah dengan tanganmu digenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memastikan bahwa perjalanan thariqah, perjalanan ruhaniyah yang dituntut oleh Syekh Fadil harus dengan sunnah yang ketat. Ya. Ya. Tidak boleh melepaskan sunnah. Ya. Ij'alhu, jadikan oleh kamu Rasulullah itu waziroka, jadikan sebagai
wazirmu. Ya. Wa muallimaka. Jadikan Rasulullah itu pendidikmu. Nanti kalau panjenengan sudah kepanggil Rasulullah benar, baru jenengan tahu bahwa memang yang nuntun batin kita itu Rasulullah. Ya. Yang ngajari kita sehingga bisa punya ilmu yang lurus ke hadirat Allah itu sebenarnya ya Rasulullah. Orang yang tidak dibimbing langsung oleh Rasulullah sebenarnya tidak punya hak untuk membawa agama ini. Ya. Karena sebenarnya dia bukan pewaris Rasulullah yang hakiki. Pewaris Rasulullah yang hakiki harus pernah ketemu Rasulullah. Dan harus mendapatkan izin Rasulullah untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah. Kalau tidak, ya tidak dosa juga, namanya kita punya kewajiban dakwah. Ya. Tapi kalau ngomong hakiki-hakikian, ilmu itu ya miliknya Rasulullah. Ya. Maka sekarang sebelum kita ketemu Rasulullah pun ditata di hati itu, bahwa kita melangkah ke hadirat Allah itu menjadikan Rasulullah wazir kita. Ya, pimpinan kita itu Rasulullah. Sambung nyambung sampai ke mursyid kita, sambung nyambung sampai mursyid kita. Wa muallimaka, dan jadikan Rasulullah itu sebagai pengajarmu. Da yadahu tuzayyinuka wa tumasyituka, biarkan tangan Rasulullah itu menghiasi dirimu, biarkan kamu dibenahi oleh Rasulullah. Wa tumasyituka, dan biarkan Rasulullah menyisir rambutmu. Ini bahasa yang indah ya. Semua orang yang akan kasyaf ma'rifat kepada Allah pasti akan sampai di hadapan Rasulullah. Yang mantes nih, yang akan menghiasi orang itu sehingga pantas dihadapkan ke hadirat Allah, Rasulullah. Rasulullah. Apa terus ujuk-ujuk Rasulullah? Yoga, okay. Kita itu bertahap. Kita dibawa oleh mursyid kita ngantar kepada Syekh Abdul Qadir ngantar ke Rasulullah. Begitu. Itu enaknya orang yang punya thariqah, punya mursyid. Ya, sehingga bergerak naik ruhani ke hadirat Rasulullah yang adanya di alam lahut sekarang itu, hakikat Rasulullah itu bukan lagi repot Pak, mbok nih repot, gitu ya, mbahnya repot. Maka kita butuh orang yang bisa menyampaikan kita untuk kehadirat Rasulullah. Maka itu ruhani-ruhani suci. Ruhani-ruhani suci itu yang terbesar adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga kita digait, dibimbing untuk bisa lurus ke hadirat Allah, ke hadirat Rasulullah itu. Itulah sebenarnya hakikat dari Robitoh. Sementara orang yang belum baiat, ya dia harus ngoyo, memaksa diri untuk bisa nyambung sendiri ke Rasulullah. Karena itu orang yang tidak baiat, pasti para ulama menyarankan banyak baca sholawat. Maksudnya apa? Ya dia harus bisa nyambung ke Rasulullah sendiri. Kira-kira nyambung ke Rasulullah sendiri, dengan nyambung ke Rasulullah dengan dibawa dan dibantu oleh orang-orang yang alim, gampang mana? Nah, orang-orang yang metuek itu bahasa Inggris lah. Ya, apa artinya metuek itu kemaki. Ya, kemaki juga sama, bahasa Jawa juga. Ya. Orang yang sok pinter, itu moh torekotan. Ya. Ngerasa sudah bisa nembus ke Allah sendiri. Itu. Arogansinya itu sudah hijab besar. Ya. Kalau orang sampai tidak mau dituntun, itu Masya Allah. Orang kok tidak mau dituntun. Wong umroh aja kalau nggak ada yang nuntun, insya Allah amburadul loh. Ya. Memakai
kain ikhram aja kalau nggak ada yang nuntun, insya Allah wis kacau balau. Eh, Itu teman saya dulu. Anduknya hotel mau dibawa. Ya Allah. Nggak cukup. Ya mesti nganduk hotel. Itu perkara simple, kelihatan mata. Itu saja harus ada gurunya. Urusan mau melangkah ke hadirat Allah, kok udah pakai guru. Wah nekat ya. Nekat. Ya wes terserah. Mau nyari guru siapa. Wah saya pinginnya guru yang terkenal. Giliran guru terkenal sekarang pada meleset baru puyeng. Guru itu yang lurus-lurus saja. Mbak Siddiq itu sudah teruji, sudah selamat. Semua orang sudah membuktikan karomahnya. Tidak usah repot-repot. Ya. Wa tu'ariduka alaihi. Biarkan Rasulullah yang akan menyerahkan kamu ke hadirat Allah. Wal hakimu bainal arwahi. Rasulullah itu adalah hakim dari semua ruh. Ini penting kita diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir yang akan menjadi pengadil di antara ruhani-ruhani yang suci itu nanti Rasulullah. Ya. Yang akan milih siapa yang mau dinaikkan derajatnya, siapa yang akan ditinggikan. Itu Rasulullah. Daftarnya ada di Syekh Abdul Qadir. Nah itu. Yang ngangkat Rasulullah, tapi yang pegang daftar itu Syekh Abdul Qadir. Ya, kalau orang itu mau jadi kekasih Allah, kok tidak baik hati ke Syekh Abdul Qadir, ya ruwet sampean gitu loh ya. Wong yang pegang catatan Syekh Abdul Qadir. Ya. Tapi yang punya hak untuk mengambil keputusan Rasulullah. Ya. Al-Hakim bainal huwal hakimu bainal arwah. Ya. Hmm. Al-Murabbi. Al-Murabbi lil muridina. Rasulullah itu adalah pendidik bagi orang-orang yang bergerak batinnya menuju ke Allah. Murid orang yang berkehendak menuju ke hadirat Allah. Rasulullah, ya. Jihbidil muridin. Rasulullah itu jihbidnya. Jihbid itu arifum bisirri. Orang yang ngerti banget sampai ke detail-detail rahasianya murid. Itu Rasul. Ya. Rasul itu guru yang tahu persis detail-detailnya murid. Oh, susah Pak jadi guru kayak gitu itu. Guru sekarang itu cuma sebagai pentransfer ilmu. Ya, jadi guru sekarang cuma bisa melakukan proses kognitif. Mentransfer apa yang dihafal supaya anak-anak hafal. Dah, kalau sudah ngerti itu kayaknya udah selesai. Bukan itu. Rasulullah itu guru yang bisa merubah seorang budak yang hina menjadi orang yang istimewa. Apa Pak harganya orang Ethiopia kulit hitam di zaman Rasulullah? Ya, itu budaknya budak yang tidak punya harga. Tapi di tangan Rasulullah dia berubah menjadi sosok yang sangat istimewa, bahkan terompahnya mendahului Rasulullah di surga. Oh, bisa bayangkan. Nggak main-main itu Pak, itu orang biasa sah. Kulit hitam lagi, itu loh ya. Tapi Rasul bisa menjadikan bukan sekedar wali Pak, terompahnya mendahului Rasulullah di surga itu ya apa? Ya apa? Saya termasuk orang yang gregetan kalau ada orang nyombongin nasab itu gregetan. Karena itu merusak prinsip ajaran agama ini yang paling mendasar. Kita ini sudah dibebaskan oleh Rasulullah dari perbudakan dan kasta. Quran sudah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada ketinggian antara kita itu kecuali takwa. Kalau kok ada orang main keturunan-keturunan.
Rasulullah menjadikan semua orang istimewa itu tidak jelas nasabnya semua. Apa nasabnya Bilal? Apa nasabnya Salman Al-Farisi? Tidak ada urusan, Pak. Nggak ada urusan. Ya. Kalau orang itu jadi, kalau Rasulullah yang didik jadi. Karena Rasulullah tahu persis. Ya tahu persis ya. Tapi ini penting untuk kita yang guru. Ya. Jadi guru itu harus niru Rasulullah meskipun dalam skala yang paling dangkal. Tapi yang penting niru. Niru itu maksudnya didik itu menemukan potensi paling signifikan pada anak kita. Anak itu harus diobservasi. Sebenarnya dia ini potensi utamanya di mana. Guru harus bisa menemukan itu. Pertanyaannya apakah guru-guru sekarang bisa menemukan itu? Wong ngerti aja kadang nggak ngerti kok gurunya. Kalau harus melakukan itu. Ya akhirnya ya wis asal yang penting pelajaran. Pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir ini yang diajarkan itu selesai. Ya, akhirnya orang tamat ya nggak jadi apa-apa juga. Nggak ketemu juga keahliannya apa. Oh, itu kegagalan. Ya. Rasul gak. Rasul itu jihbid. Rasul bisa ngelihat itu. Ibarat dokter, Pak. Dokter itu sebelum ngasih obat, itu harus dipastikan dulu tahu penyakitnya orang ini. Baru diobati. Guru begitu. Ya. Cuma kalau dokter nyari penyakit, kalau guru harus bisa nyari faktor utama. Ya, potensi utamanya. Itu harus bisa digali anak itu. Kalau anak sudah nangis saja udah ada lagunya. Ya, ketawa aja sudah merdu. Lalu itu diajari kiroah sebentar jadi, Pak. Semua jadi sudah. Memang bagiannya dia bagian sholawatan, bagian memang sudah begitu. Ya. Yang namanya burung itu kecil udah kelihatan. Begitu agak gede dikit udah tidak bisa nginjak tanah. Dikit-dikit mau terbang, dikit-dikit mau terbang. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Nah guru itu kalau bahasanya Howard Gardner itu harus bisa melihat multiple intelligences-nya. Kecerdasan yang majemuk pada orang itu. Kalau Rasul menyebut kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu sudah dibekali satu kompetensi yang dengan kompetensi itu dia bisa hidup nyukupi ke dirinya itu bisa. Tapi kalau orang tidak bisa nemukan itu, ya wes bisa gagal dalam kehidupan. Ya, bisa gagal dalam kehidupan. Nah setelah orang bisa tahu potensinya, dia harus bisa mengembangkan potensi itu sampai menjadi. Nah itu tugas pendidikan yang utama itu aslinya itu Pak. Kok jadi berubah, jadi hafalan, harus belajar ini sampai selesai. Yang ngajari, kok begitu tuh siapa yang nggak tahu. Sudah terlanjur begitu. Ini yang paling sadar sekarang ini adalah Finlandia. Karena Finland sudah merubah model kurikulumnya, sudah tidak lagi seperti kurikulum yang sekarang ini berjalan. Kita masih. Wah anak kita kalau sekolah bukunya cek banyaknya. Saya kalau ngelihat ini mau dijadiin apa, buku sampai kayak gini banyaknya. Gue itu gurunya kalau ditanya, coba anakku jane ate didadekne opo. Dia tinguk, iya mbuh gitu ya. Iki terus piye gitu. Ya. Kalau dia mau jadi ahli tafsir, gak usah diajari nyanyi juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah diajari terlalu matematika juga tidak penting. Wong dia arahnya tafsir kok. Gitu loh ya. Kok semuanya harus belajar dari A sampai Z? Ya saking bingungnya. Ya kita sendiri juga bingung. Mau ndak disekolahkan, ya mau anak ndak sekolah. Mau dididik sendiri, kadang ya nggak nurut nang wong tuane. Repot, ya, repot. Mbok saya tahu teorinya, ketika diterapkan ya belum tentu anak saya nurut ke saya. Kadang lebih percaya ke orang, nggak repot gitu itu. Ya, susah. Tapi Rasul bisa, Pak, melihat orang. Sehingga Rasul itu semua jadi. Sahabat yang dekat Rasulullah, gak ada yang gak jadi. Umar itu terkenal beringas, kasar. Ya. Sampai setan aja akhirnya takut.
Setan itu takut bukan ke Umar loh Pak. Jalan yang bekas dilalui Umar itu setan takut, bayangin. Apalagi ke Umar. Koyo apa orang ini menakutkannya? Sahabat-sahabat itu kadang-kadang ada sahabat sahabia putri itu masih dia main hadroh di sisi Rasulullah, mau barani Abu Bakar datang masih main, begitu Umar datang langsung diem. Bayangkan Rasulullah dia masih seneng main, Abu Bakar main, Umar datang langsung diem, takut. Sehebat itu Umar, ya. Tapi di tangan Rasulullah terus berubah jadi orang yang tahu hak batil, tahu kapan marah, kapan sabar. Pak, ini kepingin kita ketemu Rasulullah gitu. Tapi sebagai orang torekot ya udah usah susah. Rasulullah tetap didik kita. Meskipun biruhani melalui orang-orang yang Rasulullah tunjuk. Ya pokoknya sergap ngaji, fa insya Allah kita sampai. Ya. Nggak tahu kapan sampainya, yang penting jalan. Ya, yang penting jalan. Nah itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga biasanya disebut anta iksir. Ya, Rasul itu seperti kibrit ahmar, belerang merah. Yang disebut sebagai zat yang mampu merubah seluruh logam menjadi emas. Rasulullah tidak penting, Pak. Sampean itu tembaga, apa seng, apa kawat, udah penting. Yang penting di tangan Rasulullah semua akan berubah jadi emas. Kenapa? Karena canggihnya Maha Guru ini. Nah itu yang harusnya membuat kecintaan kita berlebih-lebih kepada Rasulullah, yang membuat kebutuhan kita ke Rasulullah berlebih-lebih. Karena Rasulullah lebih tahu tentang siapa kita dan kelemahan kita, Rasul lebih bisa menjadikan kita orang yang bermanfaat daripada diri kita. Nah, itu yang dimaksud jihbid. Rasul itu tahu detail ya, tentang siri-sirinya kita. Ya, jihbidil muradin. Rasul tahu persis ya, detail-detailnya orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Rasul wazirnya murid, pimpinan murid, tapi Rasul itu tahu benar. Ya. Rasul tukang didik murid, tapi Rasul bisa nganter minterne orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, al-murad. Murid itu mau jadi murad itu, padahal tinggal rid jadi rod gitu tok itu. Itu repotnya seumur hidup. Kalau murid itu makom asbab, kalau murad itu makom tajrid. Kalau murid itu orang awam, kalau murad itu orang khawas. Nah itu. Wah, itu repot ya Masya Allah. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir murabbinya murid, jihbidnya murad. Amirus Salihin. Rasulullah itu pimpinannya orang soleh. Qissamul ahwali wal maqamati bainahum. Rasul itu pembagi ahwal dan makomat di antara kalian. Rasul Pak yang bagi, sampean pantasnya sampai makom sabar, sampean pantasnya makom tawakal, sampean pantasnya makom ikhlas, sampean pantasnya makom taubat. Ya, makanya di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kita selalu menutup dengan khotaman khawajikan. Khotaman khawajikan isinya sholawat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Jangan terus sampean melemah. Pas dikirannya serius begitu sholawatan, cuma sholawatan doang sambil tidur-tidur. Jangan begitu. Ini seru. Ini seru. Ini setelah kita ngadep Gusti Allah, kita matur ke Rasulullah supaya dapat jatah ahwal makomat yang baik, yang terus meninggi di hadapan Allah. Sampai tidak ngelobi Rasulullah, bahaya. Ya, yang menentukan sampai akan berhenti di makom mana itu nanti Rasulullah. Ya, Rasulullah yang bagi-bagi itu Rasulullah. Ya, jadi kita penting. Ya, kisamul ahwal wal makomat itu Rasulullah yang bagi. Li'annal haqqa azza wa jalla fawwada dhalika ilaihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha agung dan maha perkasa
fawwada dzalika, sudah menyerahkan yang demikian itu ilaihi kepada Rasulullah. Ja'alahu, Allah sudah menjadikan Rasulullah amiral kul, sebagai pimpinan dari semuanya. Al-khila'u idza kharajat min indil maliki lil jundi innama taqassaba ala yadil amirihim. Al-khila'u ay al-atoya. Pemberian itu, hadiah itu, kalau sudah keluar dari raja, lil jundi kepada pasukan, innama hanya saja tuqassimu ala yadi amirihim. Baginya itu di tangan pimpinannya. Ya, kalau ada pasukan, sudah ngadep raja, kemudian raja ngasih hadiah, itu enggak terus rebutan sakar PDW, enggak. Yang bagi itu nanti jenderalnya, pimpinannya. Nah itu, orang soleh itu pasukan, pimpinannya Rasulullah. Hadiahnya dari Allah. Al-khila, itu nanti al-ataya, pemberian-pemberian dari Allah itu yang bagi Rasulullah. Ya, yang bagi Rasulullah. Karena itu kalau panjenengan ngerasa dikiran, kok susah saya dikiran ini kok hambar. Nggak masuk-masuk batin ini kok nggak ada rasa-rasanya terus ini. Sampean dikiran tambahi solawatan sekarang. Jangan dikiran terus, solawatannya ditambah. Ya, kita perlu nembus Rasulullah kalau begitu. Kalau macet, pokoknya semua ulama itu Pak meyakini semua hal yang macet itu nembusnya sholawat. Termasuk rizki macet, termasuk jodoh macet. Apa ya pokoknya yang macet-macet itu nembusnya sholawat. Nabi Adam tobat tidak diterima-terima oleh Allah, akhirnya ditembus pakai sholawat. Allahumma biismi, Allahumma bihaqi Ahmad astaghfiruka. Lu itu sholawat ke Rasulullah itu. Ya. At-tauhidu ibadatun wasyirku bil khalqi adatun. Tauhid itu ibadah. Adapun musyrik kepada makhluk itu tradisi. Tauhid itu ibadah, sedangkan kemusyrikan kepada makhluk itu tradisi. Ya. Falzam al-ibadatah. Langgengkan ibadah. Kontinukan ibadah. Watrukil adatah, tinggalkan adat. Langgengkan tauhid, tinggalkan kemusyrikan dengan makhluk. Maksudnya musyrik menurut Syekh Abdul Qadir ini bukan nyembah makhluk, bukan Pak. Menyandar batin kepada makhluk. Itu musyrik kalau Syekh Abdul Qadir. Jadi ini bukan musyrik naruh sesaji, oh itu mah garapannya Wahabi. Ya, kita bukan itu. Nah, itu mah kelas pemula. Kalau Syekh Abdul tidak, selama kita masih nyandar kepada makhluk, itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ini tradisi. Ya. Ya wajar kalau orang itu pikirannya selalu nyandar kepada selain Allah. Kebanyakan orang memang begitu, ya itulah yang disebut adatun. Itu yang dimaksud, hal yang sudah menjadi kebiasaan. Saya ini sembuh ya karena Pak Dokter. Itu ya wajar, sudah tradisi begini nih. Ya, tapi untuk orang yang mau belajar serius ke Allah ditata lagi. Meskipun mulutnya mengatakan Pak Dokter, tapi batinnya enggak. Dokter ini alat yang Allah pakai untuk menyembuhkan saya. Jadi tetap ke Allah. Tinggalkan adat, lazimkan ibadah. Idza kharaqat fi haqqika al-'adata ghayyir. Apabila telah rusak adat pada hakmu, ghayyir maka akan berubah. Hatta yughayyira laka Allahu Ta'ala. Sampai Allah nanti merubah pada dirimu. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, Ta'ala mahalur Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah,
La yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak merubah ma sesuatu biqaumin pada kaum, hatta sehingga yughayyiru merubah siapa kaum ma sesuatu bi anfusihim pada dirinya sendiri. Allah itu tidak pernah merubah apa yang ada di kaum itu kecuali kaum itu yang merubah sendiri. Kalau kita tafsir ayat bil ayat itu innallaha la yughayyirun ni'mah. Allah tidak pernah merubah nikmat, berubah jadi adab. Ya kita sendiri yang tidak pandai mengelola nikmat sehingga jadi adab. Kenapa orang itu miskin? Kalau dirunut ya sebenarnya dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkan momen untuk menjadi kaya. Kenapa orang itu bodoh? Ya kalau dirunut ya dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkan momen untuk belajar sehingga jadi bodoh. Jadi jangan nyalahkan Allah ketika penderitaan itu datang. Ya salahkan dirimu yang tidak bisa memanfaatkan momen kenikmatan saat kenikmatan itu ada. Kenapa pejabat kok masuk penjara? Ya salahnya sendiri, wong jabatan itu nikmat kok. Lo kok ceroboh, kok terus korupsi, ya urusanmu sendiri. Gitu loh ya. Air hujan itu nikmat. Tapi karena kita tidak pandai ngatur selokan ya terus jadi banjir, itu urusanmu sendiri. Yang merubah nikmat jadi adab itu kamu sendiri. Orang menikah itu nikmat. Tapi gara-gara tidak pandai mengelola cinta kasih, ya jadi adab. Pokoknya semua adab itu sebenarnya adalah nikmat yang tidak terkelola. Ya. Adab itu nikmat yang tidak terkelola. Masa muda tidak dipakai belajar. Giliran tua cuma bisa menyesal. Giliran punya anak baru pesan, kamu jangan seperti ibu bapak ya. Kamu harus pintar belajar, enak dewe. Kon dewe biar dadi wong gak tahu belajar. Giliran anak mau dijadikan martir. Gitu loh ya. Kamu sendiri males belajar agama. Giliran punya anak mau dijadikan ahli agama. Ya bagus daripada ndak. Iya tahu saya. Tapi ya jangan begitu. Kita ini harus jadi contoh. Wong kadang ya kita udah jadi contoh aja anaknya ndak mau nyontoh. Nggih. Repot hidup itu. Repot hidup. Jadi harus orang itu meneladani Rasulullah. Ya, meninggalkan adat. Ya, untuk selalu ibadah. Kadang kalau mufasir bebas itu mengartikan Allah tidak merubah nasibmu kecuali kamu sendiri yang merubahnya. Itu. Ya. Sebenarnya kalau itu lebih pas pakai dalil ana inda dhanni abdi bi itu. Aku itu seperti prasangkamu kepada aku. Prasangkamu kepada aku itu yang di dalam pikiran kita menjadi cita-cita. Ketika orang itu dari kecil memang kepingin jadi kiai, ya jadi kiai. Karena itu sesuai dengan dhonnya. Gitu loh. Ketika orang mengatakan memang aku itu orang brengsekan, memang aku ini orang brengsek, ya brengsek beneran. Oh, kamu salah menyangka ke Allah, gitu ya. Maka kita harus, enggak boleh kita itu terus kayaknya saya ini memang bukan ahli agama. Hati-hati, jangan punya pikiran begitu. Nanti kalau kamu sampai tidak jadi agama, jangan nyalahkan Allah. Kamu sudah mempersepsikan dirimu, itu artinya kamu sudah ngajukan proposal kepada Allah untuk tidak pernah jadi ahli agama. Salahmu sendiri. Enggak, tapi umurku sudah sekian. Terus gak usah kalian cocot, kata orang Jawa. Orang yang alim di umur tua banyak. Orang yang baru Islam umur 60 kemudian jadi orang yang sangat alim banyak. Tidak usah beralasan. Ya, tidak usah beralasan. Males kamu kepada agama Allah. Tidak serius. Gitu loh ya. Ya. Orang harus mau.
Oh nyatanya ngomongnya serius-serius, giliran diajak ngaji bener ya gak pernah. Loh ngaji Zoom itu apa beratnya? Oh tinggal dinyalakan HP, ikut, mbok dengarkan sambil tidur-tiduran, ya. Dengar Assalamualaikum, bangun-bangun, Waalaikumsalam. Itu kan repotnya opo. Oh gitu aja ya nggak sempat. Wah repot. Tapi tetap kepingin surga Firdaus. Kan bingung malaikat Pak. Sabtuan nggak mau datang. Ngezoom yo nggak ikut. Dikasih rekaman yo gak dibuka. Cita-citanya surga Firdaus bareng Rasulullah. Ya malaikat bingung Pak. Sampai mau lewat mana? Gitu kan. Mau lewat mana? Gue kok repot ya. Ya dulu ya Asnawi itu. Ada tetangga saya, beliau itu mengatakan, Gus, seneng saya jenengan datang ke sini. Kepingin saya main ke rumah jenengan itu. Nggak usah kan ngomong. Saya seneng ya. Tapi saya nggak bisa kayak gitu. Langsung diskak. Nggak usah banyak ngomong kamu. Sampai mati kamu nggak akan bisa sampai ke rumah. Temenan Pak. Sampai meninggal nggak bisa ke rumahnya ya. Orang cuma ngomong kepingin tok. Kepingin tanpa bukti itu sia-sia. Nggak usah diomong. Terus langsung diem. Terus sampai meninggal. Gak bisa. Saya terus, Masya Allah. Iya, rek, begitu. Oh, ya, nggak tahu itu kok ya begitu ya. Saya 2 kali lihat. Ya Asnawi itu kuat firasatnya. Ada orang ngaku keturunannya Siti Jenar. Dan orangnya Kaswaf. Tapi Kaswaf Biljin. Saya bawa ke Kiai Asnawi. Terus Kiai Asnawi langsung, dia ngomong ke Kiai Asnawi. Saya masih keturunan Siti Jenar. Kata Yasnawi. Terus kenapa? Diem gitu kan. Terus kenapa? Kalau kamu keturunan Siti Jenar, terus kenapa? Mau apa terus? Terus mau apa kan? Terus saat ini apa kan? Langsung begini. Nggak bisa apa-apa, langsung mengkeret. Terus mau apa? Orang punya keturunan orang alim. Itu seperti air dari mata air, kata Yasnawi. Kalau air mata air itu tidak bisa jaga di perjalanan menuju ke laut, kecampur air comberan, kecampur kotoran, kecampur, ya tetap busuk gak bisa dipakai, peceren, kata Yasnani. Pangkalnya mata air, tapi kalau di perjalanan gak bisa jaga, ada got masuk, ada comberan masuk, ada WC masuk ke situ, ya peceren. Meskipun kamu keturunan orang biasa, kayak air sungai, kalau rajin nyaring, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, itu lama-lama bisa jadi air yang bisa diminum, apalagi diozonisasi. Ayo, tanya Pak Bambang yang ahli, saya nggak ngerti. Oh itu bisa diminum, nanti itu. Wes jangan sok-sokan nasab aja. Yang penting itu panjenengan itu rajin nyaring. Nyaring itu zikir, itu nyaring. Nyaring. Sehingga kemudian kualitas batin jenengan itu istimewa. Itu yang penting. Akhrij nafsaka wal khalqa min qalbika. Keluarkanlah nafsumu wal khalqa dan makhluk min qalbika dari hatimu. Wamla'hu. Dan penuhilah hatimu mukawwinaha dengan sang pencipta makhluk dan dirimu, nafsumu. Kawwana yukawwinu mukawwin. Ya. Penuhi dengan Allah. Penuhi dengan Allah. Hatta yarudda ilaika at-takwin. Sampai balik kepadamu at-takwinu. Makhluk ciptaan Allah. Kalau kita bisa menafikan semua selain Allah, hati itu benar-benar dipenuhi oleh mahabbah, senang Gusti Allah,
itu akhirnya oleh Allah semua makhluk dibalik nih ke kita. Jadi ini rumus batin yang Syekh Abdul Qadir sampaikan. Ya. Ma hadza syai'un yaji'u bi siyamin nahar wa qiyamil lail lakin bi taharatil qulubi wa sifail asrari. Ini ndak bisa datang dengan puasa siang dan bangun malam. Keadaan batinmu yang bersih sehingga bisa mendatangkan seluruh makhluk untuk tunduk di hadapanmu. Itu ndak bisa dengan banyak puasa, banyak sholat malam, kata Syekh Abdul Qadir ini. Kalau saya sih yakin, percaya. Lakin bitoharotil qulubi wa sifail asrori. Tapi itu bisa kamu capai dengan kesucian hati, dengan kejernihan sir mata batin. Kalau di hadis bunyinya begini, innakum lantanalu darajata sa'ati rahmatillah bikasratil ibadah walaki yanaluhum bibastil wajhi wa salamatis sudur. Kamu ndak bakalan bisa nyampe keluasan rahmat Allah, usul kepada Allah dengan banyak zikir, wirid, sholat. Rasulullah ya Allah. Ya. Dengan banyak ibadah. Ndak, meskipun kamu tiap hari hatam, ndak akan sampai. Walaki yanaluhum bibastil wajhi wa salamatis sudur. Kamu akan bisa sampai ke situ dengan wajah yang ajer, dada yang selamat. Wajah ajer itu muka yang berseri-seri. Ayo, ya apa caranya? Kita punya wajah yang enak dilihat siapapun. Ya apa Pak, kalau punya istri yang wajahnya berseri-seri terus, kira-kira suaminya tambah gendeng apa tambah gendeng Pak? Dia seneng Pak. Kalau ada suami yang wajahnya berseri-seri itu seneng Pak. Orang bangun tidur sembesengut, metutut aja terus gak nyaman lihat. Ya, ya, pastil wajah. Ya, wajahnya itu enak. Ya. Wasalamatus sudur, dadanya itu selamat. Ya. Selamat dari apapun. Tidak ada provokasi yang bisa menggoncang dadanya. Tidak ada materi yang bisa mengusik ketenangannya bersama Allah. Tidak ada lawan jenis pangkat jabatan yang bisa mengoyak-ngoyak ketenangan batinnya di sisi Allah. Kalau begini sampai orang itu. Nah bahasa lainnya kata Syekh Abdul Qadir, kamu akan sampai ke makom tinggi itu kalau hatimu bersih. Loh ya tapi kan untuk bersih itu kan butuh proses. Lah prosesnya ya balik pikiran lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya. Ini sebenarnya ada sirnya. Itu ada di penjelasannya di Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'roni, kalau kamu cuma ngandalkan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat malam, banyak-banyak puasa, banyak-banyak khatam Quran, tapi kamu tidak pernah membersihkan batin dari hubbud dunya, maka ibadah yang banyak ma'ahubbud dunya itu qalilun, sedikit. Ibadah yang banyak dengan hati yang cinta dunia itu wa in kathurat faqalilatun, meskipun banyak menurut hitunganmu tapi di mata Allah itu sedikit. Ibadahmu yang banyak itu kalau masih kamu cinta dunia itu hanya melelahkan badanmu, hanya nyampe-nyampein hatimu,
Nggak ngangkat-ngangkat derajat. Loh itu loh yang dimaksud itu sebenarnya oleh Syekh Abdul Qadir. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu, kalau ada orang alim, yang alimnya alim batin, dia jaga hatinya dari hubbud dunia, tidur orang itu. Terus orang yang hubbud dunia sholat terus. Sik mulian orang yang ndak hubbud dunia tidur. Dibanding orang yang sholat terus. Mata dohir kita pasti akan ndak menghargai. Kata para sufi, Pak, ibadah batin lebih mahal di hadapan Allah daripada ibadah dohir. Bersih-bersih batin dari sifat buruk lebih istimewa daripada memperbanyak rokaat sholat. Ini tahap pertama. Tapi kalau sudah bersih hatinya orang itu pasti akan merasakan manisnya ibadah dan tidak akan bisa menahan tubuhnya yang akan memperbanyak ibadah dengan kenikmatan batinnya. Loh, akhirnya kalau orang itu sudah sampai ke situ, balik banyak ibadah lagi. Maka itulah rahasianya kenapa Imam Ahmad bin Hambal sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Jangan kemudian Syekh Abdul Qadir mau sampean benturkan. Kalau memang banyaknya sholat, banyaknya puasa tidak ada gunanya, terus untuk apa Imam Ahmad sholat 300 rakaat? Terus untuk apa Imam Junaid al-Baghdadi al-Halat 400 rakaat sunnahnya sehari semalam? Terus untuk apa Ali Zainal Abidin 1000 rakaat? Terus untuk apa Imam Hanafi 500 rakaat? Beda cerita. Beda cerita. Itu orang sudah nyandu ke Allah. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir ini orang yang banyak ibadahnya tapi tidak bersihin hatinya. Nah itu penting. Nah kebanyakan orang ketika menata ibadah itu rupa bersih-bersih hati. Cuma bingung nata dohirnya, kopiahnya dibaguskan, surbannya digedekan, jubahnya Cuma ribut nata itu, tapi kemudian tidak ribut benayati, jangan hubbud dunia. Jangan rakus tamak jadi orang. Jangan isinya pikiran itu cuma uang. Duit. Lagunya ndak ada lain kecuali ya dana tok gitu loh ya. Yo siapa orang semuanya yo butuh uang ya, tapi yo jangan begitunya. Wong duit itu loh sampean pikirin terus yo segitu tok rezeki sampean. Gitu loh ya. Mbok ya ada waktu untuk sampean tinggalkan dunia, masuk ke hadirat Allah, ndak dunia-duniaan, ndak paten. Saya tak mau ngadep yang punya dunia. Gusti Allah, loh gitu loh, ada waktu itu. Loh itu. Nah, kalau jenengan bisa begini, dengan ketulusan hati, belajar bersihkan hati dari selain Allah, itu yang bikin nanti dunia itu ngejar jenengan. Ya sudah diberitahu rumusnya, tapi ya prakteknya repot, Pak. Repot. Ya, mosok iya dunia bisa ngejar. Gak percaya. Nggak percaya. Wong nyatanya ya meskipun sudah beritahu bukti ya tetap aja gak percaya. Jadi kalau begitu terus bagaimana? Kalau begitu sekarang tidak perlu wiritan banyak-banyak, tidak perlu puasa banyak-banyak, tidak perlu ngaji banyak-banyak, tidak perlu sholat. Loh, jangan mutung begitu, Pak. Ya. Jangan mutung begitu, Bu. Ya. Yang sekarang sudah berjalan, sudah diistiqomahkan. Tapi lebih penting lagi bersihkan hati. Ya, lebih penting lagi belajar meriksa hati. Aku ini kedonyan dah. Aku ini terlalu cinta dunia tah. Aku ini gigir tah. Aku ini marahan tah. Aku ini pendendam tah. Aku ini culas tah. Aku ini pemalas tah. Aku ini, nah itu diperiksai sendiri. Jenengan periksa sendiri ya.
Karena tidak ada dokternya. Sampean mau datang ke siapa? Dokter tolong periksain hati saya. Ini ada penyakit apa? Kata dokter ya aku dewe ora roh. Sama-sama nggak paham ya. Tapi jenengan kalau jujur pasti bisa baca. Kalau nggak bisa tanya teman setia, kata Imam Ghazali. Tapi teman setia yang baik, yang mau mengingatkan kalau kita salah. Kamu jadi orang cek keras sih. Nah itu ya, ya berarti kita sih keras. Terus kalau sudah ketemu itu jenengan bersihkan. Niat bersih-bersih dari keburukan. Itu nanti yang panjenengan bisa jadi orang alim benar. Ya, bisa mulia di sisi Allah itu. Ya. Kalau tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu itu dari salah dosa. Kalau tasfiyatul qalbi, bersihkan hati dari akhlak madmumah, dari sifat-sifat buruk. Kalau tasfiyatul asror, membersihkan mata hati dari selain Allah, itu dengan zikir yang khusyuk, ya, belajar merasakan hudurul qalbi ma'allah. Ini jenengan ingat benar, ya. Jadi bersihin hati dari dosa salah, nafsu dari dosa salah, bersihkan hati dari sifat-sifat buruk, membersihkan mata hati dari selain Allah. Ya. Bersihkan hati, bersihkan nafsu dari dosa salah dengan taubat. Taubatan nasuha. Bersihkan hati dari sifat buruk dengan mujahadah riadoh. Ganti sifat buruk dengan sifat baik. Bersihkan mata hati dari selain Allah dengan istiqomah zikrullah pun ya. Amba'dihim annahu qala, dari sebagian ulama ahli tasawuf dan thariqah mengatakan asyamu wal qiyamu khallun wa baqlun alal ma'idati wa ta'amu ghairuhuma. Puasa bangun malam itu kayak eh, cuka dan sayuran. Oh, apa jenenge? Oh. Puasa, sholat malam itu cuka dan sayuran alal ma'idati, di atas meja, di atas hidangan. Wa ta'amu ghairuhuma, sedangkan makanannya itu bukan itu sebenarnya, katanya. Ini sufi, sebagian sufi menyebut begitu. Shaddiqhuma, maka benarkanlah sholatmu, puasamu, awwalat ta'am, sebagai makanan menu pertamamu. Summa yaji'u, kemudian akan datang, apa launun ba'da launin, beraneka warna, ya, warna demi warna, minal at'imati, dari jenis-jenis makanan. Makanan hati yang sebenarnya itu akan hadir setelah panjenengan istiqomah, sholat, puasa, qiyamul lail. Sholat, puasa, qiyamul lail bukan itu sebenarnya, kata Syekh Abdul Qadir. Itu menu pembuka. Apa namanya menu pembuka? Appetizer. Itu menu pembuka, bukan main course-nya, betul ya? Aku tidak begitu ngapal nih, Pak Riko yang pinter. Itu menu pembuka, bukan itu makanannya. Ya, aturannya ya makan dulu aja itu. Menu pembuka itu makan, ya. Puasa, sholat itu makan. Nanti kalau itu benar cara kita makan,
baru akan datang berbagai jenis makanan berikutnya itu. Ya, berbagai jenis makan berikutnya. Itu kalau makan makan berkelas kan begitu Pak ya. Makan dulu ini. Setelah itu datang lagi baru yang intinya datang. Kalau kita orang pesantren, begitu datang dihabisin semua. Nggak taunya baru makanan pendahuluan. Begitu makanan inti datang, lah, wis warek. Aduh, ingat-ingat zaman dulu lah gitu. Summa al-akal, kemudian makan. Summa ghuslul aidi. Kemudian basuh tangan. Summa yaji'u liqa Allahi. Kemudian datang apa liqa'ullahi. Summa yaji'u liqa Allah. Kemudian baru datang pertemuan dengan Allah. Jadi seperti itu Pak. Apa itu gradasi tahapan orang mau ketemu Gusti Allah itu. Dikenyangkan dulu dengan ibadah. Nata sholat dulu, nata semuanya. Nanti kalau sudah istiqomah, akan datang sudah kenikmatan-kenikmatan batin, rasa seneng, rasa harap, rasa dekat. Itu yang benar-benar ladat. Ladatul batiniyah itu to'am yang sebenarnya. Tidak tahu panjenengan bisa ngerasakan atau enggak. Ya, zikiran itu kuncinya. Tapi kalau jenengan rasakan pas zikiran itu muncul sudah makanannya datang. Ya, saat jenengan zikiran datang sehingga bisa nangis-nangis bisa enggak kau. Ya padahal uangnya banyak, depositonya banyak kok ya nangis saya. Ya enggak ngerti sampean itu bukan nangis susah, ya nangis seneng. Ya nangis seneng. Nah, kalau sudah makanannya datang, makan. Kalau sudah makan, cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan, baru saat pertemuan dengan Allah akan tiba. Summa al-khila'u. Kalau sudah itu, baru, kalau sudah ketemu Gusti Allah, baru dapat khila' al-atoya. Hadiah-hadiah pemberian. Orang kalau sudah ketemu Gusti Allah, pasti punya hadiah. Ada orang diklaim wusul. Ini orang udah wusul, berarti kan sampai ke Allah. Kalau orang sampai ke Allah kok tidak punya tanda, tidak punya hadiah, bohong itu. Orang yang sudah sampai ke Allah itu pasti punya tanda, punya pemberian. Imma karomah dohir, imma karomah batin. Bisa karomah dohir, bisa karomah batin. Orang yang sampai kepada Allah, meskipun awalnya itu bukan orang pinter, tiba-tiba ya pinter Pak. Tiba-tiba pinter itu tanda bahwa dia itu dapat atoya, dapat khila dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir. Dapat khila dari Allah. Tapi kalau enggak berubah-berubah, enggak ada tanda, ya belum sampai berarti. Wal iqta'i. Al-iqta' ta'ifatum min ardil kharaj. Min ardil kharaj. Wal iqta' yakunu tamlikan wa yakunu ghaira tamlik. Tajul arus. Iqta' ini maknanya adalah bahasa kita itu sebenarnya setelah dapat hadiah, dapat wilayah. Ya, dapat tanah. Dapat tanah dari Allah. Nah, dapat tanah. Tanah itu bisa jadi milik dia, bisa sewa. Orang kalau sudah dikehendaki oleh Allah jadi, itu dikasih hadiah, Pak. Dikasih ilmu laduni. Kasih ilmu yang langsung dari Allah. Kalau ilmu dari Allah, orang akan datang. Terus dikasih tanah. Terus jadi pondok. Terus jadi ngaji. Itu akan dikasih oleh Allah. Iqta. Dikasih Allah. Wal imarah. Yeah. Yeah. Dikasih kekuasaan. Dikasih pimpinan. Yeah. Dikasih daerah. Wan niyabah. Yeah. Dikasih sebagai penggantinya Rasulullah. Wa taslim.
wa taslimul biladi wal qilai, dan penyerahan negara dan kastilnya. Sampai kalau orang itu dipercaya benar oleh Allah, negara itu dikasihkan oleh Allah. Idza salaha qalbul abdi, apabila hati seorang hamba sudah baik, lil haqqi kepada Allah azza wa jalla, wa tamakkana min qurbihi, dan hati orang itu sudah tamakkun, sudah tentrem, min qurbihi, dari dekatnya Allah, di sisi Allah maksudnya. U'tiya al-mamlakatu was-sultanatu fi aqtaril ardi, maka dia akan diberi oleh Allah kerajaan dan kesultanan di seluruh penjuru dunia. Wasullima ilaihi nasrud da'wah, dan akan diserahkan oleh Allah kepada orang itu nasrud da'wah, penyebaran ilmu Allah, dakwah. Minal khalqi, dari makhluk, wasabru ala adahum, dan dia akan diberi sabar atas buruknya perlakuan makhluk kepada dia. Yusallamu ilaihi taghyirul batil wa idharul haq, diserahkan oleh Allah kepada orang itu perubahan yang batil menjadi hak, ya? Dan nampaknya yang hak. Kalau orang itu sudah benar, dia akan dipercaya oleh Allah sebagai orang yang bisa merubah yang batil jadi hak. Al-Haqqu azza wa jalla, ya, al-haq itu ya Gusti Allah. Ya. Yu'tihi wa yughnihi, Allah yang memberi orang itu, Allah yang mengayakan orang itu. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang sudah bersih hatinya, bagus batinnya. Idza u'tiya wa ughniya, idza a'ta wa aghna batnahu, ketika Allah sudah memberi dan mengayakan batinnya orang itu, hukman, dengan hukum-hukum atau hikmah dari Allah. Al-Haqqu azza wa jalla, Allah azza wa jalla qad ja'ala, benar-benar menjadikan min khilali ardi qulubi ibadihi as-salihina lahu al-arifina bihi anharal hikami. Allah azza wa jalla benar-benar menjadikan dari sela-selanya bumi hati hamba yang soleh, yang ma'rifat kepada Allah, menjadikan apa? Allah itu menjadikan hatinya orang yang soleh itu anharul hikami, sungai hikmah, yambu'u, yang memancarkan, miwadi ilmihi, yambu'u, yang memancar, yang mengalir, mimba biwadi ilmihi, dari mimwadi ilmihi, dari apa jenenge, dari lembah ilmu Allah. Jadi para aulianya Allah yang hatinya bersih, tiba-tiba jadi alim, penuh ilmu laduni dari Allah. Yang ilmu laduni itu ibaratnya ngalir dari lembah ilmunya Allah. Min indi arsyihi, dari sisi arsy-nya Allah. Walau hatan, atau dia dijadikan lauh. Batinnya, hatinya itu dijadikan lauh papan, tempat Allah mendokumentasikan. Tajri ila ardil qulubi al-maitati al-jahilati bihi al-mu'aridati anhu. Mengalir
kepada hati, kepada tanah-tanah hati yang mati, yang bodoh, yang diserahkan ya, kepada orang itu, yang menyerah, mu'ridnya, yang menyerah kepada orang itu. Ya. Orang yang alim itu yang sudah bersih hatinya tadi, pada akhirnya oleh Allah dipenuhi hatinya dengan ilmu, dengan hikmah, yang ilmu hikmah yang mengalir, yang ada di hatinya itu ngalirnya langsung dari lembah ilmu Allah, mengalir dari lembah arsy-Nya Allah. Sehingga orang itu tiba-tiba pintar sendiri. Ya bukan pintar sendiri, dipintarkan oleh Allah. Dengan ilmu itulah dia bisa menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Dengan ilmu itulah dia bisa menyirami tanah-tanah hati yang tandus. Karena ilmu yang sudah didapat dari Allah itu. Ya. Dengan ilmu itulah kebodohan batin itu menjadi tercerahkan. Nah itu penjelasan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya gulam, wahai. Nah ini saya bersyukur ya karena saya dari dulu juga tidak paham ya gulam itu artikan yo anak gitu dah wahai anak. Syekh Fadil memberitahu bahwa yang dimaksud ya gulam itu kalau Syekh Abdul Qadir ngomong ya gulam itu maknanya adalah ya waladil muhib, wahai anakku tersayang. Lu gini ini memang kalau kita tidak dengar itu yo tidak ngerti Pak. Jadi ya gulam, wahai anakku sayang gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir itu memang tidak pernah membedakan muridnya dengan anaknya. Ya. Mau anaknya, mau mantunya, mau muridnya sama. Mau yang Islam, mau yang kafir sama. Semua dipanggil wahai anakku sayang. Sehingga dulu Pak, itu banyak anaknya orang-orang Nasrani itu ngaji ke Syekh Abdul Qadir. Dia itu merasa tidak pernah dibedakan. Meskipun dia itu Nasrani, dia Majusi. Sampai bapaknya yang jadi pendeta itu yuk gregetan. Anak kok malah ngaji terus ke Syekh Abdul Qadir. Akhirnya ditanya, kamu itu kenapa kok ngaji ke situ? Anaknya bilang, aku tidak pernah dibedakan oleh Syekh Abdul Qadir. Meskipun Syekh Abdul Qadir tahu aku ini Nasrani, tapi tetap dipanggil anak sayang. Bapaknya nggak percaya. Wah, akhirnya bapaknya Yahudi Nasrani datang, dengerin langsung. Dia ngerasakan kelembutan Syekh Abdul Qadir, akhirnya tidak pulang tapi syahadat semuanya. Ini syahadat semuanya. Doh ini baru putune Kanjeng Nabi, Pak. Ya, itu baru kelihatan darahnya Rasulullah di Syekh Abdul Qadir, di kelembutannya, di halusnya, di tajamnya batin, di nerobosnya batin ke hati orang, itu kelihatan. Ya gulam, wahai anakku sayang, aklul harami yumitu qalbaka. Makanan haram itu akan mematikan hatimu. Wa aklul halali yuhyihi. Adapun makanan halal akan menghidupkan batinmu. Ya. Saya kira ini kalau kita baca kitab kecil Wasiatul Mustafa, itu ada pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Man akal ya Ali, man akalal halala sofa dinu, kan gitu ya. Ali, siapa yang makanannya halal, agamanya akan jernih. Ya, waraqqa qalbu, hatinya akan lembut, penyayang. Orang itu Pak, kalau yang dimakan barang halal, itu hatinya bersih, lembut, ke orang itu penyayang. Gitu ya. Dan
kuat ibadah. Dan tidak ngantuan. Orang kalau makanannya halal, kuat ibadah, tidak ngantuan. Kalau ngantuan capek, ya udah apa-apa capek, namanya capek. Ya udah apa-apa, capek. Ya. Saya tadi malam ngaji pulang jam 1. Ya. Dari jam 10, jam 1. Dengan jamaah Thariqah di Gaplek. Terus subuh udah ngaji di Telkom. Ya. Terus sekarang ngaji sama jenengan. Kira-kira kalau istri saya tidak pinter jaga makanan, ya roboh saya pasti. Ya. Pasti geliyang. Jadi makanan halal itu yang bikin kita kuat. Kalau makanannya itu tidak halal, tidak kuat Pak. Tidak kuat. Maka jenengan itu harus serius. Milih makanan itu benar-benar halal. Ya. Kalau tidak halal, jangan tertarik. Ya, remek kita. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kamu makan yang syubhat, man akala syubhat, istabahadinu. Kalau kamu makanannya syubhat, remeng-remeng agamamu itu. Kalau diajak ngaji itu, eh, ah, oh, mau jawab iya, nggak bisa, mau jawab enggak, nggak bisa, oh, remeng-remeng. Gitu loh ya. Ayo ngaji. Oh, oh. Ini repotnya. Yo gak nolak, tapi yo gak iya. Ini udah kena subhat begini ini. Kena subhat ini. Nggak berigas dalam ketaatan kepada Allah. Diajak sholat yo ndak berigas, diajak ngaji yo gak berigas. Tanda-tanda kita kalau mau sholat nggak berigas, mau ibadah nggak berigas, kita harus curiga, Pak. Ini jangan-jangan ono panganan sing nggak bener masuk perut saya. Gitu ya. Kita ini gara-garanya seneng makanan dari luar yang kita nggak bisa kontrol. Repot dengan zaman modern ini. Makanan di luar terlalu beraneka ragam. Sehingga kita ingin nyoba terus. Jenenge mie macem-macem. Ono sing mie, ono sing mu, ono sing mah. Saya kalau guyonan sama anak-anak santri itu, lah ya, pondok kita itu loh mau disingkat kok cik repotnya. Ma'had Mihrabul Muhibbin. 3M jadi pelapis kaca. M3 jadi provider. Terus mau tak baca depannya. Ma'had ma mihrab mi muhibbinmu, mamimu. Loh mamimu bukan mamiku gitu. Loh kok repot gitu loh ya. Ya sembuh kono singkatan nopo gitu ya. Ya Allah. Man akalal harama mata qalbu. Kata Rasulullah itu pada Sayyidina Ali. Siapa yang makan barang haram, mati langsung hatinya. Eh, Orang kalau makan halal kebanyakan, itu udah berat untuk ibadah. Mbok saya juga begitu. Kadang-kadang kadung keenakan Mbak ya. Namanya juga masih orang dablek kayak kita ini. Keenakan makan itu enak banget. Lama ndak ketemu apa itu gule Jawa Timur pulang ketemu gule wah, enak polo semua. Itu kita mau sholat berat Pak. Ya, berat. Orang kalau udah kenyang berat. Kalau makanan subhat ndak kuat sudah. Ndak akan kuat. Saya pernah ceritakan ketika ada seorang wali muda, tawaf itu sekali tawaf bisa 1.000 putaran. Ya dengan karomahnya. Terus wali yang sepuh itu ngelihat, ini kok canggih banget anak ini. Benar kekuatan dari Allah atau bukan ini. Terus kenalan, diajak ke rumahnya,
dikasih makanan yang syubhat. Yang biasanya kuat tawaf 1000, hanya kuat 100. Terus dikasih makanan haram. Nggak kuat Pak, nuntaskan tawaf sekali putaran nggak kuat. Terus akhirnya minta maaf wali yang tua. Maaf aku nyobain kamu. Nyobain kamu. Aku cuma ingin buktikan makanan halal haram itu ada pengaruhnya atau enggak. Kata wali yang muda, aku tahu. Dan Allah sudah ngizinkan ini untuk pelajaran kita berdua. Ya Allah. Ya. Loh kita itu kadang-kadang ya kena, cuma kita nggak ngerasa Pak. Wong enak-enak, Sabtuan lancar, pulang enak. Begitu Minggu, sudah jalan-jalan itu kok jadi males lagi. Yo. Mau wiritan pegang tasbih, kok cek beratnya mau muter. Mau muter 100 itu kok cek beratnya itu. Jangan-jangan ada makanan yang pas. Yo labelnya halal, tokonya halal, warungnya halal. Tapi pas nyuci piringnya, mungkin ada yang nggak suci gitu loh. Jadi kita nggak tahu. Ya itu yang bikin jadi persoalan. Kalau sampai haram, gini Pak, mata batin kita itu kalau kena makanan halal jernih. Hak-hak batil-batil. Istri orang, istri sendiri jelas itu. Kalau orang sudah kena makanan haram, makanan subhat, itu mulai remeng-remeng. Kalau ditanya ini warna putih atau warna hitam, kayak putih tapi kayak hitam, apa abu-abu ya. Jadi udah remeng-remeng, udah belereng kata orang Jawa, udah belereng. Kalau itu udah mulai Pak, ini sebenarnya istri orang apa istri saya ya, udah gitu Pak. Ya haram sih, tapi kan bisa tobat. Udah mulai ada pikiran itu. Allah kan maha pemaaf, mulai ada pikiran itu. Udah apa-apalah korupsi sedikit aja. Kalau orang itu makan barang haram, langsung mati hatinya. Orang kalau sudah mati hatinya, itu buta. Kalau sudah buta, sudah tidak bisa bedakan mana hak, mana batil. Nah kalau sudah tidak bisa bedakan mana hak, mana batil, udah tidak tahu Pak, istri orang sama istri sendiri, udah nggak tahu orang itu. Udah tidak tahu. Udah tidak tahu ini barang halal, barang haram. Dan semua makanan yang kita makan akan berubah jadi energi. Kalau makanan halal berubah jadi energi halal yang akan memaksa, mendorong kita untuk taat ibadah ke Allah. Begitu masuk barang subhat, mulai sudah berat kita ibadah. Masuk barang haram jadi energi haram, akan menuntut perbuatan haram. Maka wabil jumlah kata para ulama itu, semua perbuatan haram yang terjadi di muka bumi ini pangkalnya makanan haram. Mau zina, mau begal, mau korupsi, mau apa itu awalnya makanan haram. Kalau orang itu tidak kena makanan haram, diajak korupsi, tidak bisa Pak. Tidak akan bisa, dia tidak punya energi untuk itu. Orang itu kalau makanannya halal, mbok perempuan itu cantiknya sundul langit. Ngajak zina, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Itu loh ya. Jadi itu yang haram ini loh yang bikin orang itu terdorong. Loh terus gimana kalau seandainya kita tidak tahu kita dijak makan, ternyata rizki dia haram, kita makan. Atau kita beli bakso atau apa, ternyata tukang baksonya nakal dicampur daging babi. Kita nggak tahu, makan gurih, enak. Ternyata haram. Terus gimana itu? Kan kita orang soleh misalnya. Kita tidak niat melakukan keharaman, cuma kemasukan barang haram. Yaitu yang jadinya babak ngantukan. Terus jadi ngantuk, terus itu ngantuk. Baru ngaji dapat 1 baris sudah ceklak-cekluk gitu.
Baru zikiran illallah, la ilaha illallah. Temennya itu serius. Dia lebih serius dari temennya. Diem tok. Maser. Masa Allah orang zikiran serame itu dia maser. Ya wis gak apa-apa, alhamdulillah. Ganjaran tetap sama. Cuma hadiah batinnya yang beda. Mbok ngaji tidur terus ya gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, tetap pahala dapat. Maghfirah dapat. Cuma ngerti gak gitu loh, wong tidur gitu loh. Ngerti gak? Nah, itu hebatnya. Jadi kata para ulama, energi makanan haram berubah jadi energi haram karena panjenengan itu orang baik. Allah ndak ridho kalau itu sampai jadi perbuatan haram. Oleh karena itu, oleh Allah dingantukkan. Sehingga kita tidur, energinya dibuang oleh Allah saat kita tidur. Kadang-kadang energi dibuang itu dalam bentuk intervensi setan tapi di dalam. Mestinya orang itu energi haram itu jatuh ke maksiat. Zina. Tapi Allah sayang. Akhirnya sampean zinanya di dalam mimpi. Bukan istrinya ditiduri. Kan tidak apa-apa mimpi. Ya memang nggak apa-apa. Secara hukum fikih tidak apa-apa. Hukum tasawuf, hukum toriko. Masalah sampean. Ya. Kalau guru mursyid toriko ketemu murid begini, tetap suruh menghukum. Ya. Itu tanda nafsunya masih tidak benar. Orang yang nafsunya sudah benar sampai mimpi tidak berani nyentuh, Pak, kalau bukan mahram. Nah itu ciri kalau jenengan itu sudah benar nafsunya, kapan mimpi orang cantik, terus jenengan tidak berani nyentuh meskipun di dalam mimpi. Itu alhamdulillah, itu alamat sampean udah mulai rotok lumayan. Gitu ya. Rotok lumayan. Ya, kalau seandainya sudah begitu semua, ya alhamdulillah keren. Ya. Walukmatun tunawwiru qalbaka walukmatun tudhlimuhu. Satu suapan membuat hatimu tambah terang. Ya, satu suapan tunawiru menerangi kolbaka kepada hatimu, walukmatun dan satu suapan lagi tudhlimuhu menghitamkan. Syaikhul Qadir, ya aku lihat kamu itu bingung, kata Syaikhul Qadir. Suapanmu yang satu membuat hatimu terang, suapanmu yang lain membuat hatimu gelap. Lukmatun tusghilu kabid dunya, wa lukmatun tusghilu kabil akhirah. Satu suapanmu membuat kamu jadi sibuk dengan dunia, wa lukmatun tusghilu kabil akhirah. Sedangkan suapan berikutnya itu membuat kamu sibuk dengan akhirat. Okay. Wa lukmatun tuzhiduka fiha wa lukmatun turghibuka fi khaliqihima. Satu suapanmu membuat kamu zuhud terhadap dunia, sedangkan suapan yang lain membuat kamu merindukan pencipta dunia, pencipta keduanya, dunia akhirat berarti ya. Yaitu proses kehidupan kita itu ya. Jadi nggak selesai-selesai kita itu. Karena kita kadang kena makanan halal, kadang haram. Sehingga hal yang pertama kali harus kita benar-benar jaga itu memang makanan halal. Ya. Pesennya Imam Hanafi. Lau anna abdan abadallaha ta'ala mithla hadhihi sariyah. Seandainya ada seorang hamba yang saking hebatnya ibadah ke Allah sampai kayak tiang masjid. Tapi dia tidak pernah serius melihat makanan yang dia makan. Ahalalun am haramun. Apakah yang dimakan itu barang halal? Itu sopo itu? Apakah yang dimakan
Oh, anu ya, benahin dinding ya. Oh iya ya, Pak Tukang ya. Apakah yang dimakan itu barang halal atau yang dimakan itu barang haram? Dia tidak peduli apa kata Imam Hanafi ma tukubbila minhu. Tidak ada yang diterima ibadah orang ini. Gitu. Ya, orang sekarang banyak begini, Pak. Ya, ceroboh dalam urusan halal haram. Ngapunten saya, ini kritik internal. Sampai kiai itu kadang-kadang ngawur. Mana rizki yang sebenarnya bukan untuk dia, mana rizki yang untuk dia dicampur aja. Ya gak jelas itu kalau gitu. Gitu loh ya. Orang harus tegas, harus jelas. Nggak cuma pejabat yang harus rizkinya jelas itu. Ya sampai kiainya juga harus jelas. Ya. Halal halal, haram haram. Yang memang bukan untuk dia ya jangan dimakan. Ya. Makanya dulu saya ingat pesan Yaya Asrori. Waktu saya ketemu Yaya Asrori, kata Yaya Asrori, awakmu pingin jadi kiai apa jadi santri? Saya tidak kepikiran mau pingin jadi kiai. Saya diem aja. Kalau mau jadi santri, kamu boleh makan apa saja. Kalau jadi kiai, jangan makan pemberian orang yang tidak diniatkan untuk kamu. Itu repot itu jadi kiai begitu itu Pak ya. Repot Pak. Ya akhirnya kalau saya sih prakteknya kalau makan pemberian jenengan ini kalau sudah sisa-sisa. Mana ke baru sisa ada sisa baru tambahkan. Tapi sekarang saya tidak pernah makan. Ada orang bawa kue terus saya makan dulu itu tidak pernah. Paling kalau ada sisa nanti baru saya ngerasain. Ya apa sih rasanya kok veggie nih kok enak misalnya gitu ya. Ya nanti nunggu sisa. Ya. Jadi memang begitu itu harus tegas. Gitu ya. Enggak terus dikumpulin dulu. Ya ini makan enak dulu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Kecuali kalau orang memang sengaja mengatakan ini untuk jenengan. Nah itu baru saya makan. Gitu. Nah, untuk makan. Jadi memang begitu adabnya. Ya. Oh, yo kiai semuanya begitu? Ya enggak juga. Oh, banyak yang bos jadi bis. Oh, jelas-jelas dana bos. Kok bisa jadi bis? Gitu loh. Jadi mobil. Saya bingung. Bantuan. Saya udah keluar masuk jadi konsultannya Jaika selama 12 tahun. Ya, ngurusi bantuan ke sekolah. Aduh, pusing. Benar semuanya. Ya. Mau yang katanya Ustadz, mau yang katanya Kiai. Repot. Jadi orang itu kalau disuruh tegak halal haram itu paling berat sebenarnya. Ya. Kalau orang itu sampai bisa lurus mana halal mana haram, Pak udah keren Pak. Sampai-sampai, siapa namanya itu? Saya Ibrahim bin Adham, itu sampai mengatakan begini, Atib mat amak, fama ba'da dhalika, wala salatul lail, wala siab, wala... Pokoknya katanya, baguskan makananmu. Kalau kamu sudah bisa baguskan makanan, nggak usah banyak sholat kamu, nggak usah banyak mujahadah, nggak usah banyak puasa, nggak apa-apa. Wusul, wusul. Coba wali wali serius Pak yang ngomong itu Ibrahim bin Adham. Asal kamu bisa pastikan makananmu selalu halal. Meskipun kamu ndak rajin puasa sunnah, ndak apa-apa. Ini insya Allah cocok untuk sampean. Daripada tak suruh puasa sunnah berat. Ndak apa-apa sampean makan. Yang penting pastikan halal. Ya. Ikut madhabnya saya Ibrahim bin Adham. Nggak apa-apa sampean makan. Tapi pastikan halal. Ya, pastikan halal. Loh, setelah kita sudah menduga, meyakini, milih toko ini yang saya anggap paling halal, ternyata dia tidak halal, urusan dia. Yo jenengan dalam memastikan halal itu sesuai dengan kadar standar fikih syariatnya. Nggak usah terlalu mendetail kayak grounded teori.
kayak orang neliti secara grounded terus tinggal di situ diteliti benar diamati. Enggak begitu. Saya ikut Romo Yai Hamid Pasuruan. Waktu ditanya gimana ya jaga makanan halal itu bagaimana? Ya wes delok dohire kata Romo Yai Hamid. Kalau dohirnya roti itu halal dan ini tempatnya orang muslim halal ya bismillah makanan. Jangan kamu terus ragu terus, ini pembuat roti pernah ngaji Sabtu enggak ya? Dia tahu enggak kalau tepung itu harusnya ngoleh, enggak jadi makan. Enggak jadi makan. Mbok saya ya beli sate di pinggir jalan, ya saya beli. Wong, saya tahu itu orang Madura, saya ajak ngomong-ngomong anaknya Mondo, ya wis lah tak bisa, insya Allah. Di sini orang ngerti hukum. Yes gitu. Betul loh ya. Saya beli bebek yang ya nanti jadi promosi. Itu saya tanya, saya kalau makan pasti nanya-nanya, anaknya di mana Pak? Anaknya di mana? Itu sebenarnya dalam rangka memastikan. Anaknya di mana? Alhamdulillah, anak saya mondok di sini, di sini. Oh, mantap saya ini. Terus kurang-kurang rasa sedikit, ini jadi pilihan pertama. Gitu, karena dia udah lebih santri dari yang lain gitu. Jangan sampai enggak tanya-nanya, nanya ay, wes makan, mau tanya anaknya. Ya paling tidak itu indikator-indikator yang bisa kita baca. Gitu. Kalau lihat wajahnya udah kelihatan wajah orang sholat kan kelihatan ya. Ya orang wajahnya santri. Apalagi ada fotonya Syekh Abdul Qadir di dalam, sama. Allah Syekh Abdul Qadir gitu. Ya, ya alhamdulillah. Jadi kita hati-hati ya, makanan hati-hati. Ya, kita saling doakan supaya selamat ya. Kalau kena makanan haram berat, pakai berat. Yes. Jangan kan, jadi sebenarnya Pak, ngerusak orang alim itu gampang. Kasih makanan haram, rusak juga dia. Makanan jenengan itu kadang-kadang frustasi dengan anak kita. Anak ini tak didik secara ketat, baik. Kok keluar dari rumah sebentar saja jadi belunat. Lo pas keluar itu makanannya subhat. Pulang-pulang ngelawan ke bapak ibu. Waduh, ini efek makanan subhat ini. Ya. Makan tempat mewah, restoran Jepang. Ada mirinnya. Katanya Pak Fadli, mirin itu sama dengan arak, mati kan. Ya kalau gitu. Nah, ya kayak gini hati-hati. Anak sekarang itu kalau sudah diajak restoran yang Jepang lah, yang Korea lah, yang Korewa lah, seneng banget gitu loh ya. Seneng banget. Pasti kalau dikasih pecel, dikasih guys, nggak ngelihat, nggak masuk. Saya gregetan ya tanah sekaris di repotnya. Ya Allah, ya, punya mulut tuh rewel itu bangga. Ya. Ya, jadi kita ini kadang satu suapan itu membuat hati kita cerah, satu suapan yang lain membuat hati kita gelap, satu makanan membuat kita sibuk dengan dunia, satu suapan lain kita sibuk dengan akhirat. Si Abdul Qadir sebagai dokter sampai bingung ini. Wa ta'amul mubahu, adapun makanan yang mubah, yang halal, yusghiluka bil ukhra, akan menyibukkan kamu dengan akhirat. Kalau makananmu makanan mubah, makanan halal, langsung kamu tertarik dengan amalia-amalia akhirat. Ngaji seneng, dzikir seneng, itu ya, manakib seneng, sholawatan seneng. Wa yuhabbibu ilaika ta'at, dan membuat kamu menjadi taat. Makanan yang halal itu buat kamu seneng akhirat, buat kamu seneng taat. Makanan halal itu membuat bapak terus kepikiran, aku lah terus mati dadak. Terus aku akhiratnya gimana ini? Ya itu makanan halal. Buat kita bisa mikir akhirat. Wa ta'amul halal,
Itu ta'am mubah tadi. Ya, ta'am mubah. Wa ta'amul halali. Adapun makanan yang halal yuqarribu qalbuka minal maula. Yuqarribu qalbaka minal maula. Akan mendekatkan apa ta'amul halal qalbaka kepada hatimu minal maula kepada Tuhanmu. Makanan halal itu akan mendekatkan hatimu kepada Allah. Hadhil at'imatu la tu'rafu illa bi'arafatil haqqi azza wa jalla. Makanan ini la tu'rafu tidak diketahui illa bi'arafatil haqqi kecuali dengan pengenalan kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Wa ma'rifatuhu dan pengenalan kepada Allah innama takunu fil qalbi hanya akan terjadi di dalam hati la fit dafatir bukan di dalam catatan-catatan. Kita baru akan mengerti hak batil yang hakiki itu apabila kita sudah mengenali Gusti Allah. Mengenal Gusti Allah itu tidak dari daftar-daftar buku. Tapi pengenalan itu harus terjadi di dalam hati. Minhu takunu la min khalqihi. Dari Allah akan terjadi yang demikian itu, bukan dari makhluk. Innama tahsulu ma'rifatallahi ba'dal amal bihikmah. Atau bihukmihi. Bihukmihi. Hanya saja kamu bisa sampai berhasil ma'rifat kepada Allah itu ba'dal amali bihukmihi. Setelah kamu mengamalkan syariatnya Allah, fikih, ibadahnya, hukum-hukum Allah. Ba'dat tasdiqi wassidqi. Setelah kamu benar-benar mentasdikkan, membenarkan dengan kejujuran, ketulusanmu kepada Allah. Ba'da tauhidi lillah, setelah kamu ibadah itu benar-benar ditauhidkan, dibersihkan niat dari selain Allah. Wa thiqqati bihi dan siqqah, netepi batin kepada ketauhidan Allah itu. Ba'dal khuruji minal khalqi fil jumlah, setelah kamu bisa keluar dari makhluk secara total. Kaifa ta'rifu al-haqqa azza wa jalla. Kalau kemudian bertanya bagaimana kamu bisa tahu Allah azza wa jalla? Walasta ta'rifu illa ma ta'kulu wa tushribu wa talbasu wa tunkihu la tubali min ayyi wajhin kana. Sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa yang kamu kawini, kamu tidak peduli dari arah mana dia ada. Oh, terus kamu mau makrifat bagaimana? Wong kamu itu lo tidak pernah neliti secara benar makananmu, minumanmu, pokoknya asal makan. Mau halal haram makan, mau baju itu baju halal atau baju haram pakai. Terus kalau nikah gimana ya penjelasannya? Sampai jelasin sendiri ya. Kamu tidak peduli dari mana itu adanya. Amma sami'ta qaulan Nabi SAW. Apa kamu tidak pernah dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita? Malam yubali min aina mat'amahu. Malam yubali min aina mat'amuhu wa mashrabuhu. Lam yubalillahu ta'ala min ayyi babin min abwabin nar adkhalahu. Siapa yang tidak peduli dari mana makanannya, dari mana makanannya, minumannya, maka Allah tidak akan peduli, dari pintu mana, dari pintu-pintu neraka akan masuk orang itu. Kalau adkhalahu, Allah memasukkan ke dia. Kalau udkhilahu, ya dimasukkan orang itu kepada pintu neraka itu.
Itu ada di kitab Kanzul Amal. Ya. Qala radhiyallahu an ba'da kalam Syekh Abdul Qadir kemudian setelah eh, memberikan pengantar mengatakan fala tubali bi jami'il asya wala tatamanna syai'an wala yushghiluka anhu syai'un. Janganlah kamu peduli kepada bijami'il asya dengan keseluruhan segala sesuatu. Wala tatamanna syai'an, janganlah kamu berangan-angan terhadap sesuatu. Wala yushghiluka anhu syai'un, janganlah sesuatu membuat kamu bingung, sibuk. La yuqayyiduka al-khalqu, janganlah makhluk itu mengikat kamu anhu dari Allah. Ghaira annaka tuhaddithuhum. Yeah. Kecuali bahwasanya kamu yang memberikan ngomongin mereka bima ya'qiluna terhadap apa-apa yang ya'qiluna mereka berpikir. Wa tatasaddaqa, dan kamu bersedekah alaihim atas mereka bil madarati dengan kesopanan. Ta'mal, maka berlakulah kamu biqaulin Nabi, dengan hadis Rasulullah, dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, madaratun nasi sodaqotun. Sopan santun kepada manusia itu adalah sodakoh. Tu'tihim min ata'i rabbik. Kamu memberikan kepada makhluk dari pemberian Allah. Tataqarramu alaihim bisyai'in min karamatihi laka. Kamu memuliakan atas manusia dengan sesuatu yang merupakan kemuliaan dari Allah kepadamu. Tarfuqu bihim wa tatalattafu bihim. Kamu menemani manusia dan kamu berlemah lembut dengan manusia. Wa tulinu janibaka lahum. Kamu berlemah lembut di sisimu terhadap mereka. Yasiru, maka menjadi khulquka, akhlakmu, min akhlakil haqqi azza wa jalla, dari akhlaknya Allah azza wa jalla, wa fi'laka, dan perbuatanmu, min amrihi, dari perbuatan Allah. Ya. Kata Syaikhul Qadir, kalau kamu sudah ninggalkan semua selain Allah di hatimu, dan kamu bisa tidak lagi tersandra oleh angan-angan apapun, hatimu tidak pernah lagi sibuk dengan sesuatu selain Allah, tidak ada lagi makhluk yang bisa mengikat dirimu, ya, kecuali kamu nanti akan dijadikan Allah orang yang bisa ngomongin orang lain. Kamu bisa bersedekah kepada makhluk dengan kesopananmu. Kamu bakal bisa menjadi orang yang menerapkan hadis Rasul bahwasanya sopan santun kepada manusia itu adalah sedekah. Kamu akan bisa memberi kepada makhluk dari pemberian yang Allah berikan kepada kamu. Kamu bisa memuliakan makhluk dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Kamu bisa menemani makhluk, kamu bisa berlemah lembut dengan makhluk, kamu bisa berlembut dengan makhluk, dan kamu akan memiliki akhlak dari akhlaknya Allah, dan perbuatanmu akan lahir dari perintah Allah. Ya, istimewa kalau begitu, nggih.
Asyuyuhu isnani. Ini memang belum zuhur ya. Oh ya, tenang aja. Pokoknya durung zuhur tak terus ini. Saya lupa nak bawa HP, jadi masih gak ketok jam. Ya. Asyuyuhu isnani. Guru itu ada dua. Syekhul hukmi wa syekhul ilmi. Guru syariat dan guru tasawuf. Guru hukum dan guru ilmu. Maksudnya ilmu batin. Syekhun minal khalqi yadulluka ala babi qurbil haqqi azza wa jalla. Guru, satu guru dari makhluk akan yadulluka memberikan petunjuk kepada kamu ala babi qurbil haqqi pada pintu yang mendekatkan dirimu kepada Allah azza wa jalla. Babani la budda laka minad dukhuli fihima. Dua pintu yang kamu tidak harus masuk dari dua-duanya. Pintu syariat, pintu hakikat. Pintu hukum, pintu ilmu batin. Babul khalqi wa babul haqqi, pintunya makhluk dan pintunya Allah. Babul dunya wa babul akhirah, pintu dunia dan pintu akhirat. Ahaduhuma taba'un lil akhirah. Salah satu dari keduanya itu menjadi pengikut bagi yang lainnya. Lil akhir. Taba'un lil akhir. Ya, salah satunya menjadi pengikut bagi yang lain. Babul khalqi adapun pintu makhluk awalan, pertama. Wa babul haqqi adapun pintu Allah sanian, yang kedua. Ya. Mataro al-babal akhir hatta tajuza fil babil awal. Kamu tidak akan melihat pintu yang terakhir sebelum kamu melampaui, melintasi pintu pertama. Akhrij, maka keluarkan kolbaka dari hatimu minat dunia, maka keluarkan hatimu minat dunia dari dunia, hatta tadkhula, sehingga kamu bisa masuk ilal ukhra, kepada akhirat. Ukhdum saykhul hukmi, bantulah guru hukum, guru syariatmu, guru fikihmu, hatta yudkhilaka ila syaikhil ilmi, sampai kamu masuk kepada guru hakikat, guru ilmu batin. Ukhruj minal khalqi, keluarlah kamu dari makhluk, hatta ta'rifal haqqa azza wa jalla, sampai kamu bisa ngerti Allah azza wa jalla. Ya darajatun. Dalam konteks seperti ini itu ada derajat-derajatnya, ada levelingnya. Darajatun ba'da darajatin. Derajat yang satu itu akan terjadi setelah derajat yang lain. Wahuma diddani. Dua-duanya berbeda, bertentangan. La yajtami'ani, tidak bisa Anda kumpulkan. Pintu akhirat, pintu dunia tidak bisa dikumpulkan. Itu beda, kata Syekh Abdul Qadir. Hadzal asya' addad. Masalah-masalah ini itu beda-beda semuanya. Ya. Fala tatlubul jam'a bainihima. Jangan kamu maksa mau ngumpulin kedua-duanya. Fala yaqa'u biyadika. Tidak akan terjadi di tanganmu. Ya. Aku itu yo kepingin dunia, yo kepingin akhirat. Jangan begitu. Sampean pingin akhirat saja, nanti dunianya ngatut gitu loh. Karena kalau dua-duanya diinginkan nggak bisa. Aku ya tetap hubud dunia, tapi aku cinta Allah. Nggak akan terjadi. Sampean cinta Allah yang tulus, dunianya nanti ngejar. Gitu. Jangan kalau sampean paksakan gitu, nggak bisa, kata Syekh Abdul Qadir. Ya, saya selesaikan, tuntaskan. Farriq qalbaka alladhi huwa baitul haqqi azza wa jalla. Farriq, kosongkanlah qalbaka, hatimu, itu baitul haqqi, rumahnya Allah azza wa jalla. Hatimu itu rumahnya Allah. La tada' fihi ghairahu, jangan kamu tinggalkan fihi, di dalam hatimu, ghairahu, selain Allah. Idza kanat, ketika ada siapa al malaikatu, malaikat, la tadkhulu, tidak masuk siapa malaikat, baitan, suatu rumah, fihi, di dalam rumah, ya, di dalam bait, suratun, ada gambar, fakaifa, kalau malaikat saja tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, maksudnya berhala. Ya. Sampai kalau mengartikan surah ini gambar, ya wasawaun, sama wahabi salafi. Gitu loh ya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud malaikat tidak mau masuk rumah yang ada berhala.
ada patungnya. Surah itu bermakna patung. Nah, patung yang dimaksud itu adalah patung yang kalau berwujud manusia diberi nyawa hidup. Ada patung tapi nggak ada kepalanya. Kira-kira ada ndak orang bisa hidup tanpa kepala? Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau patung kepalanya saja. Kira-kira ada ndak orang yang hidup cuma kepala doang? Ya nggak ada. Berarti patung kepala ya nggak apa-apa. Ada patung setengah badan. Kira-kira ada ndak orang yang hidup setengah badan? Kalau ada ndak boleh. Kalau ada boleh. Gitu loh. Relief. Relief itu kan setengah hanya menonjol gitu saja. Tapi bisa ndak orang dalam bentuk relief hidup? Nggak bisa. Maka itu diizinkan. Yang tidak boleh itu patung yang wujud kalau diberi nyawa dia hidup itu yang haram. Ya, yang haram. Boneka tidak termasuk. Nanti gara-gara membaca ini sampai terus Barbie dibakar semua, nangis semua anaknya. Itu loh ya, haram, haram. Oh ini enggak ada Barbie, ini patung semua. Setelah itu istrinya mau dibakar juga, patung juga kan, diem tok gitu loh ya. Walah wis kacau. Enggak begitu. Ya, yang dimaksud surah di sini maknanya patung yang kalau diberi nyawa itu. Kalau malaikat saja enggak mau masuk rumah yang ada patungnya. فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَلْبِكَ وَفِيهِ سُورَةٌ وَأَسْنَامٌ. Bagaimana Allah mau masuk ke dalam hatimu? Wong di hatimu itu penuh dengan gambar-gambar dan berhala. Anak remaja yang lagi jatuh cinta, di seluruh dinding hatinya gambar siapa? Ya gambar si dia. Orang yang memang doyan makan, itu kira-kira gambar hatinya apa? Tempe, tahu, pecel, lodeh. Orang yang memang seneng kendaraan, itu kalau dibedah hatinya gambar apa? Motor, mobil, BMW, Toyota, semua ada. Gitu loh. Jadi terus Gusti Allah mau masuk bareng dengan gambar perempuan artis-artis begitu dah. Terus Gusti Allah mau sampean undang untuk masuk bareng dengan gambar porno yang ada di batin sampean gitu dah. Terus Gusti Allah mau sampean undang bareng dengan makanan, tempe, tahu gitu dah. Terus Gusti Allah mau disuruh hadir di hati bareng rongsokan mobil-mobil gitu dah. Ya gak mungkin. Bersihkan dulu itu semuanya di hati. Kalau itu sudah bersih baru sampean ngundang Gusti Allah. Fakassiril asnama wa tahhir hadzal bait wa qad ra'aita khudur sahibihi fihi. Fakassir maka pecahkan al-asnam, hancurkan patungmu di hati. Wa tahhir hadzal bait, sucikan rumah Allah, hatimu itu. Wa qad ra'aita khudura sahibihi, maka kamu benar-benar akan melihat khudura sahibihi, hadirnya pemilik rumah itu. Fihi, di dalam hatimu. Taro, kamu akan melihat minal ajaibi, dari keajaiban-keajaiban. Malam takun tarohu min qabli, sesuatu yang belum pernah kamu melihat sebelumnya. Pun ini kata akhir yang sudah kesimpulan. Saya tidak perlu nyimpulkan. Allahumma waffiqna lima yurdika anna wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, wahai Allah, waffiqna, cocokkanlah, sesuaikanlah batin kami, perbuatan kami, ucapan kami, lima yurdika, terhadap apa-apa yang engkau ridhoi, anna, atas kami. Wa atina, dan datangkanlah kepada kami, fit dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah, dan di akhirat, hasanah, kebaikan. Wa qina, dan jauhkanlah kami adzabannar, dari azab neraka. Ya. Ini selesai majelis yang ke-44. Kita akan ngaji lagi insya Allah Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah maringi kita usia panjang, kesehatan,
majelis yang ke-45. Saya kira ini wa akhiran. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.